Episode ini kita akan membahas 3 kasus kriminal yang akan membuat Anda tercengang. Dari pembunuhan anak kecil yang ternyata dibunuh oleh kerabat terdekatnya, hingga penyerangan terhadap salah satu rutan di Indonesia oleh pasukan misterius. Tetap saksikan di Sisi Gelap. Selamat datang di Sisi Gelap. Nama saya Randy dan saya adalah host kalian untuk malam ini. Di channel ini kita mengcover kasus kriminal internasional dan juga kasus-kasus misteri lainnya. Apabila kalian suka dengan konten yang kami sajikan, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Kita langsung saja ke episode ketiga di channel Sisi Gelap. Rahasia Keluarga. Suatu hari di desa Wangunreja, kecamatannya Lindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tepatnya pada tanggal 22 September 2019. Sri Wahyuni alias Yuyu sedang bersiap-siap untuk berangkat jualan ke sekeliling desanya. Sehari-hari dia berjualan tutut. Tutut adalah keong sawah, makanan yang cukup lumrah di pedesaan-pedesaan di Jawa. Yuyu mempunyai seorang suami yang bernama MS Hidayat. Usia mereka terlampau cukup jauh. Yuyu berusia 39, sedangkan MS Hidayat berusia 60 tahun. MS Hidayat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan sehari-hari banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Mereka dikaruniai 3 orang anak. 2 anak kandung mereka, RG umur 16 tahun dan RD umur 14 tahun. Mereka juga mempunyai seorang anak angkat perempuan yang bernama Nadia Putri umur 5 tahun. Begitu selesai siap-siap, Yuyu pun pamit kepada anak-anaknya dan pergi meninggalkan rumah. Suaminya sedang tidak ada di rumah saat itu. Di rumahnya, Nadia Putri, anak angkatnya yang paling kecil, baru saja selesai mandi dan keluar hanya menggunakan handuk. Tiba-tiba dari belakang ada 2 lengan besar yang menarik dan membekap dia. Nadia yang masih sangat kecil tidak kuasa untuk menahan paksaan dan hanya bisa pasrah. Yuyu saat itu belum jauh dari rumahnya ketika dia sadar bahwa dompetnya tertinggal di rumah. Dia pun bergegas pulang untuk mengambil dompetnya. Sampai di rumahnya, ketika dia hendak membuka pintu, dia mendengar suara meronta-ronta. Yuyu pun cepat membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya dia ketika dia mendapati anak tertuanya, RG, sedang memperkosa anak angkatnya, Nadia. Marah, Yuyu mengeluarkan kata-kata serapah kepada RG. RG pun kelimpungan karena kaget melihat ibunya tiba-tiba datang. Tanpa berpikir panjang, RG langsung mencekik Nadia supaya dia diam. Tanpa disangka-sangka RG, ibunya yang dari tadi marah, langsung turun dan membantu dia mencekik Nadia sekeras-kerasnya. Nadia, si bocah kecil malang ini, tidak dapat banyak berkutik dan dalam hitungan detik sudah terkulai lemas di tangan kakak dan ibu angkatnya. Pingsan, Nadia diletakkan begitu saja di lantai oleh ibu dan kakaknya. Yuyu tidak disangka-sangka mengajak RG untuk lanjut berhubungan badan dengannya. RG pun langsung menyangkupinya tanpa banyak tanya. Ternyata hubungan insest terlarang antara ibu dan anak ini sudah berlangsung cukup lama. Namun yang membuat mereka kaget adalah ketika Nadia tiba-tiba tersadar dari pingsannya. Takut hubungan insest mereka terkuak apabila Nadia membeberkannya ke Hidayat, Yuyu dan RG langsung mencekik dan memukul Nadia. Kali ini mereka memastikan si anak benar-benar tewas. Tanpa perlawanan berarti, Nadia pun menghembuskan napas terakhirnya di tangan orang tua dan kakak angkatnya. Kemudian mereka langsung bergegas membungkus mayat Nadia dan membuangnya ke sungai Cimandiri. Tak lama, mayat Nadia yang hanyut akhirnya diketemukan warga. Dan ketika diambil alih polisi menyimpulkan bahwa kematian Nadia bukan karena hanyut, namun karena dibunuh. Ini dilihat dari bukti-bukti luka dan juga bekas cekikan yang ada di tubuh korban. Polisi pun menelusuri histori korban dan menanyakan ke warga. Didapatlah fakta bahwa rumah korban berjarak hanya 1 kilometer dari lokasi ditemukannya jenazah. Polisi pun langsung menginterview keluarga korban termasuk Yuyu, ibunya, dan kedua kakaknya, RG dan RD. Pak polisi yang mengurus kasus ini tidak siap akan apa yang dituturkan ibu dan kakak Nadia. Bahkan polisi pun sampai kebingungan dan geleng-geleng kepala atas apa yang diungkapkan keluarga penganut insest ini. Di sini diungkapkan bahwa Yuyu dan kedua anaknya sudah sering berhubungan intim insest dalam beberapa bulan belakangan.
Mereka melakukan ini karena diajak langsung oleh ibunya sendiri. Yuyu sendiri mengaku tidak tahan akan hasratnya yang sudah tidak terbendung lagi karena suaminya sudah berumur 60 tahun dan tidak dapat memberikan kepuasan seksual kepada anaknya. Anak-anaknya RG dan RD sendiri mau diajak karena menurut pengakuannya mereka sering menonton film porno. Tidak sampai di sana, terdapat bukti kuat dan penuturan dari pelaku sendiri bahwa RG dan RD sering memperkosa korban Nadia berulang-ulang. Tidak hanya memperkosa, dari penuturan tetangga mereka didapat fakta bahwa Nadia sering juga disiksa oleh orang tua angkatnya ini dan kakak angkatnya. Bahkan, orang tua angkat Nadia pernah dipanggil oleh Mapolsek Lembur Situ, Kelurahan Lembur Situ, karena Nadia pada saat lebaran pernah kabur dan ditemukan di Kelurahan Lembur Situ. Di sana, pegawai kelurahan sempat menanyakan kenapa tangan Nadia bengkok. Nadia pun berujar ini karena ditendang dan disiksa oleh orang tua angkatnya sendiri. Akhirnya pada Kamis 12 Maret 2020, sidang vonis digelar di Pengadilan Negeri Sukabumi. Ibu angkat Nadia, Sri Rahayu alias Yuyu, divonis 13 tahun penjara dan denda 1 miliar, subsidiar 3 bulan. Kedua anak Yuyu dalam kasus ini, RG yang umur 16 tahun, divonis 7 tahun 6 bulan penjara, ditambah pelatihan kerja selama 10 bulan. Sedangkan RD divonis pelatihan kerja 1 tahun di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum atau disingkat PSRABH di daerah Cilengsi, Bogor selama 1 tahun. Korupsi dan kerangkeng. Semua orang tentunya akan kaget apabila seorang pemimpin rakyat, terutama seorang bupati di zaman sekarang masih melakukan tindakan korupsi. Tapi kasus yang ini bukanlah kasus korupsinya yang menjadi perbincangan dan viral, melainkan kasus yang sangat luar biasa yang terungkap secara tidak sengaja karena KPK menggeledah rumah tersangka korupsi. Namanya adalah Terbit Rencana Perangin-Angin, mantan Bupati Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten yang terdiri dari 23 kecamatan, mempunyai luas 6 juta kilometer persegi dan total penduduk sejumlah 1.030.000 jiwa ini juga mempunyai ibu kota yang berada di Stagat. Mau dapat uang miliaran, ternyata malah ditangkap KPK. Itulah yang terjadi pada tanggal 18 Januari 2022. Terbit dan Iskandar, yang merupakan saudara kandung Terbit, didakwa menerima suap sejumlah 572 juta untuk proyek tender. Terbit sempat kabur saat hendak ditangkap di kedai kopi saat hendak transaksi suap. Namun mengetahui dirinya sudah tertangkap basah dengan bukti-bukti kuat, Terbit akhirnya menyerahkan diri esok harinya. KPK pun langsung melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti ke kediaman tersangka. Betapa terkejutnya mereka ketika tidak hanya bukti korupsi yang mereka dapatkan, namun juga terdapat temuan yang sangat mencengangkan. Terdapat 2 sel atau kerangkeng besar di dalam rumah mantan Bupati Langkat tersebut. Penelusuran lebih lanjut menjelaskan bahwa kerangkeng tersebut terindikasi digunakan sebagai tempat untuk menahan manusia, bukanlah binatang. Awalnya pihak-pihak tersangka berdalih bahwa kerangkeng ini digunakan untuk terapi narkoba, digunakan untuk menahan para pecandu ketika mereka mulai dalam tahap sakau ketika dilakukan terapi. Polisi bahkan awalnya sempat memperkuat dalih ini. Namun ketika dicek, kerangkeng atau sel yang dalihnya digunakan sebagai terapi ini tidak terdaftar di dalam list tempat terapi BNN, Badan Narkotika Nasional. BNN bahkan berkata bahwa tidak pernah tahu menahu ada tempat terapi di rumah mantan Bupati Langkat. Polisi akhirnya melanjutkan penelusuran dan didapati fakta bahwa kerangkeng ini digunakan sebagai tempat untuk menahan para pekerja kebun sawit. Disebutkan Anis Hidayat, Ketua Migran Care, organisasi sosial pekerja. Ada setidaknya 40 pekerja yang ditahan di kerangkeng tersebut. Jumlah sebenarnya pun bisa jauh lebih besar. Anis lebih lanjut menyebutkan bahwa para pekerja ini diperlakukan secara tidak manusiawi sama sekali. Mereka diperkerjakan 10 jam setiap harinya. Dan begitu selesai bekerja, mereka dimasukkan kembali ke dalam kerangkeng. Sama sekali tidak ada kontak antara para pekerja ini dengan dunia luar. Lebih lanjut disebutkan bahwa para pekerja ini hanya diberikan jatah makan 2 kali sehari. Namun makanan yang disajikan jauh dari kata layak.
Ditambah lagi adanya bukti-bukti penyiksaan terhadap para pekerja ini dengan ditemukannya luka-luka dan bekas penganiayaan di beberapa pekerja yang ditahan ini. Dari penyelidikan polisi, awal muasal kerangkeng ini adalah dari tahun 2010 ketika terbit memulai pembangunan kerangkeng tersebut. Komnas HAM mengatakan bahwa penyiksaan yang dilakukan terhadap para pekerja ini sangat biadab. Beberapa jenis penyiksaannya ini, kutipan dari Komnas HAM, berupa pemukulan pada muka, rahang, bibir, dan bagian rusuk. Kemudian para penghuni juga dicambuk, diceburkan ke dalam kolam, dan diminta bergelantungan seperti monyet. Dicambuk anggota tubuhnya menggunakan selang, mata dilakban, kaki dipukul menggunakan palu atau martil hingga kuku terlepas. Dipaksa tidur di atas daun atau ulat gatal, dipaksa makan cabai. Hingga video ini dibuat, total ada 6 korban meninggal yang telah ditemukan pihak kepolisian. Terdapat 8 terdakwa dari pihak sipil atas kasus ini, dan juga terdapat 10 terdakwa dari pihak TNI yang disebutkan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa pada bulan Mei 2022. Kasus ini sangat viral pada saat mulai mencuat ke permukaan. Bukan karena hanya dilakukan oleh mantan bupati, tapi juga akan kelakuan pelakunya terhadap para korban yang sangat sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Besar kemungkinan kasus ini masih akan terus bergulir penyelidikannya dan kemungkinan jumlah korban juga masih bisa bertambah. Kita hanya bisa berharap pelaku dihukum seberat-beratnya dan keluarga korban dikuatkan. Hutang budi dan keadilan. Sabtu 23 Maret 2013 dini hari, dari kegelapan muncul beberapa orang berperawakan tegap, menggunakan penutup wajah dan bersenjata serbu menuju ke rutan Cebongan. Para sipir tidak bisa berkutik banyak dengan todongan senjata serbu ke wajah mereka. Ini adalah awal mula cerita dari salah satu kasus yang paling viral pada tahun 2013. Untuk mengetahui asal muasal kasus ini, kita harus menelisik ulang beberapa hari sebelum ke belakang, tepatnya pada hari Selasa, 19 Maret 2013. Hugo's Cafe yang berada di kawasan Sheraton Yogyakarta adalah saksi bisu pembunuhan yang akan berujung panjang ini. Pada hari itu, pada saat dini hari, Hugo's Cafe yang memang merupakan tempat hiburan malam di Yogyakarta sangat padat seperti biasanya. Jam sudah menunjukkan pukul 2.30 pagi, namun tetap saja ada pengunjung yang berdatangan. Salah satu dari pengunjung tersebut adalah rombongan Sersan 1 Kopassus Kandang Menjangan Kartasura yang bernama Heru Santosa. Heru datang bersama temannya yang bernama Alen. Alen juga merupakan anggota Kopassus. Hendak menikmati hiburan malam di Hugo's. Malam mereka berdua berubah seketika saat Heru didatangi oleh seseorang yang bernama Diki bersama komplotannya yang berjumlah 7 orang. Diki bertanya dengan nada lantang dari mana asal Heru dan tujuan dia datang ke Hugo's. Heru yang ingin mencairkan suasana menjawab bahwa dia adalah anggota Kopassus, berharap Diki akan segan mengganggu dirinya. Namun Diki malah semakin marah. Dia tidak menggubris bahwa Heru adalah anggota Kopassus. Perkelahian pun tidak bisa dihindarkan. Dari mulanya hanya berlangsung di halaman kafe hingga terus berkelanjutan hingga ke dalam kafe. Beberapa orang sempat berupaya melerai, namun apa dikata, 7 orang melawan 2 orang tentu tidak sepadan. Heru dan Alen dikeroyok hingga terkapar. Puncaknya adalah ketika Heru ditikam dengan pecahan botol di bagian dadanya. Terkapar bersimbah darah, para pelaku yang melihat korbannya sudah sekarat segera melarikan diri. Heru dan Alen langsung dilarikan ke rumah sakit Bethesda. Namun sayangnya, karena luka-luka yang dideritanya, Heru harus menghembuskan napas terakhirnya ketika masih dalam perjalanan ke rumah sakit. Jenazah Heru pun langsung diterbangkan ke kampung halamannya di Palembang. Polisi yang mengetahui kejadian ini langsung bergerak cepat melakukan olah TKP dan pengejaran terhadap tersangka. Pelaku yang berjumlah 4 orang berhasil diringkus di kawasan Lempuyangan, Yogyakarta, yang diketahui merupakan markas dari kelompok preman ini. Setelah berhasil diringkus, para tersangka ditahan di Mapolda Yogyakarta, namun tidak lama dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan pada Jumat 22 Maret 2013 siang dengan alasan sel di Yogyakarta sedang direnovasi. Sabtu pagi dini hari sekitar pukul 00 telah berkumpul kelompok misterius berjumlah 17 orang.
Mereka berpakaian sipil namun menggunakan tambahan kelengkapan taktis seperti rompi dan memakai penutup wajah. Rombongan ini datang ke rutan Cebongan mengendarai mobil APV dan Xenia. Ada juga yang menggunakan sepeda motor. Situasi di dalam rutan Cebongan saat itu sangat sepi. Hampir seluruh tahanan sudah terlelap. Hanya ada 8 sipir yang bertugas saat itu. 2 di antaranya berjaga di meja piket bagian depan. Rutan Cebongan sendiri berada sedikit jauh dari jalan utama. Kondisinya jauh dari pemukiman, hanya ada beberapa rumah warga di dekat penjara. Sekelilingnya hanya ditemani oleh sawah dan kebun milik warga sekitar. Pada pukul 00.30, rombongan misterius ini tiba di rutan Cebongan. Salah satu dari mereka langsung menuju ke pos piket. Pria ini mengatakan bahwa dia adalah aparat kepolisian Yogyakarta yang hendak mengambil tahanan dari dalam penjara. Dia juga menunjukkan surat kepada petugas piket saat itu. Petugas piket rutan Cebongan agak curiga dengan gerak-gerik kelompok ini, kemudian memanggil kepala keamanan. Namun, sesaat setelah kepala keamanan datang dan pintu gerbang dibuka, saat itulah belasan pria dari kelompok misterius ini merangsek masuk. Mereka menggunakan senapan serbu laras panjang dan menodongkannya ke penjaga rutan. Sebagian diantaranya masuk ke penjagaan lapis dalam rutan sembari menodong dan menyandera sipir penjara. Mereka bahkan mengancam akan melakukan pengeboman apabila perintah mereka tidak dituruti. Kelompok ini bertanya kepada penjaga di mana lokasi 4 tahanan yang baru dipindahkan dari Mapolda Yogyakarta. Karena enggan menjawab, kelompok ini melakukan penyiksaan kepada para sipir rutan Cebongan hingga akhirnya ada penjaga yang menyatakan bahwa dia tahu di mana 4 tahanan itu berada. Tepatnya mereka berada di sel 5A. Beberapa anggota kelompok ini lalu mengambil kunci sel tersebut dan diserahkan kepada penjaga yang mengetahui keberadaan sasaran. Kelompok ini bergerak cepat ke arah sel 5A. Di sepanjang perjalanan, jumlah mereka semakin mengerucut hingga menyisakan hanya 1 orang saja yang masuk ke sel 5A. Di sana, mereka menemukan ada 35 tahanan yang berada di sel tersebut. Kepanikan pun terjadi karena para tahanan kaget melihat ada 1 orang yang masuk menggunakan senapan serbu laras panjang. Sesosok pria ini berteriak dengan lantang, "Yang bukan kelompok Diki, minggir!" Diki merupakan pelaku dari pembunuhan Serka Heru. Para tahanan sempat berdiam diri dan berkata bahwa Diki tidak ada. Namun pria tersebut memberikan ancaman yang membuat bulu kuduk para tahanan berdiri. Dia mengatakan bahwa akan menembak semua tahanan tersebut jika tidak ada yang mau memberitahu yang mana kelompok Diki. Akhirnya para tahanan di bawah ancaman tersebut memisahkan diri hingga menyisakan 4 orang. Salah satunya adalah Diki. 4 orang ini disuruh berkumpul dengan rapat dan langsung diberondong tembakan. Keempatnya tewas di tempat. Setelah memastikan targetnya tewas, pria tersebut memerintahkan para tahanan yang lain yang menyaksikan eksekusi tersebut untuk bertepuk tangan. Begitu selesai, kelompok misterius ini langsung pergi meninggalkan lapas. Tak lupa untuk menghilangkan barang bukti, mereka merusak kamera CCTV dan mengambil rekaman CCTV rutan Cebongan. Penyerangan ke rutan Cebongan ini berlangsung sangat cepat, terorganisir, dan efektif. 15 menit adalah waktu yang diperlukan sejak kelompok ini menginjakkan kaki di rutan Cebongan hingga mengeksekusi 4 orang kelompok Diki. Salah satu saksi melaporkan bahwa selama peristiwa berlangsung, ada seorang dari kelompok ini yang terus-menerus memperhatikan jam tangannya. Agaknya dia bertugas untuk memastikan penyerangan ini berlangsung cepat. Penyerangan rutan Cebongan yang berlangsung cepat dan taktis ini pun segera menjadi viral. Media massa ramai memberitakan berita ini. Bagaimana tidak? Sangat jarang ada penyerangan oleh kelompok bersenjata ke rutan di Indonesia. Bisa jadi ini yang kali pertama. Polisi pun segera bergerak untuk menelusuri pelaku dari penyerangan yang sangat berencana ini. Polisi bekerja sama dengan TNI mengingat jenis penyerangan ini sepertinya dilakukan oleh orang-orang yang sangat terlatih. Kemudian pada 4 April 2013, tim investigasi bentukan internal TNI yang diketuai oleh Wadan Puspomat Brigjen Unggul K. Yudhoyono mengumumkan bahwa pelaku penembakan Cebongan
adalah 12 anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, Kartasura. Aksi tersebut dilakukan karena dilatar belakangi utang budi sang eksekutor, Serda Ucok terhadap Serka Heru Santosa yang tewas di Hugos Cafe, yang juga merupakan mantan atasannya. Para pelaku yang sedang latihan di Gunung Lawu mendapat kabar bahwa salah satu anggota Kopassus dibunuh. Kemudian mereka turun gunung menuju LP dan terjadilah penyerangan. Senjata yang digunakan mereka untuk melakukan penembakan bukan berasal dari gudang senjata, melainkan senjata yang diambil seusai latihan. Pengadilan Militer Tingkat 2 11 Yogyakarta pun akhirnya menjatuhkan vonis kepada para pelaku pada hari Kamis 5 September 2013. Serda Ucok Tigor Simbolon divonis 11 tahun penjara, sedangkan Serda Sugeng Sumaryanto dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, dan Koptu Kodik dihukum 6 tahun penjara. Selain itu, ketiganya dipecat dari TNI. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan auditor militer, di mana Serda Ucok dituntut 12 tahun, Serda Sugeng 10 tahun, dan Koptu Kodik 8 tahun. Sementara itu, 5 terdakwa lainnya dijatuhi hukuman 1 tahun 9 bulan, tetapi tidak dipecat dari TNI. Mereka dinyatakan terbukti membantu pembunuhan berencana tersebut. Hingga saat ini, kasus ini adalah salah satu kasus penyerangan taktis yang sangat terkenal di Indonesia. Netizen dan para warga bahkan banyak yang mendukung Serda Ucok karena membantu menghabiskan preman-preman yang sudah sangat meresahkan warga Yogyakarta. Namun hukum tetaplah hukum, apapun pembenarannya. Penyerangan terhadap rutan Cebongan merupakan sebuah tindakan kriminal. Saat ini Serda Ucok telah bebas setelah menjalani masa tahanan selama 8 tahun, 2/3 dari total vonis 11 tahun. Serda Ucok bisa bebas lebih cepat karena berperilaku baik. Beberapa saat belakangan, namanya kembali mencuat karena disebut di beberapa media bahwa Serda Ucok siap memburu pembunuh Brigadir J sebelum ditemukan bahwa pelakunya adalah Ferdy Sambo sendiri. Namun berita itu dipastikan hanya hoaks semata. Terima kasih sekali kepada kalian semua yang sudah menonton channel Sisi Gelap. Kami berusaha sebisa mungkin untuk upload seminggu sekali. Saya Randy dan terima kasih sudah menonton episode ketiga channel kami. Jangan lupa like dan subscribe dan kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Tentunya tetap di Sisi Gelap.